Shalom bagi kita semuanya, jemaat AGP Ciledug. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita persiapkan diri kita untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan, kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi kasih Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, penuhilah kami dengan berkat-Mu, dan Engkaulah yang menyertai kami dalam hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah di dalam ciptanya. Marilah kita beribadah dengan sukacita. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasanya nyata dalam ciptanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami agar hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara pada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hallelujah.
kita satu dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal
dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Terjadi. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari seksi remaja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka yang dicabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi besar. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbah dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nisi, harus aku urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Bani. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat diikuti dengan doa syafaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami soninang inanami naposo pulung remaja doa anak-anak sekolah minggu narak minggu di babas dasar Rion. Puasa kami nang selamat ulang tahun di nomor ulang tahun di bagasan nasa minggu. Namar minggu di hari hadutu nang di Parlemen Sari Rion. Saya di pas-pas Tuhan tamah kita di bagas kita sepenuh hari. Titing nomor ragam. Warna minggu itu saya lewat 5 minggu 15 dong Trinitatis. Jalan topik minggu 5 di papatak di mata wasona margite natin apa. Nomor 2 ruas nomor sahih. A. Samuel Manihuruk sahalan Naposo Sian Britania dirawat di rumah. 2. DJ Tambunan Salakama Sianti Bethlehem dirawat di rumah sakit Bukit Cawang. Katanya Pumana Sida Asa Margobu Mangalo Sakit Sian Pamatamna. Jadi ibu dapat kamalumon Sian di Batam. Nomor 7 bunga altar di Minggu Sadarion di Batu Keluarga Situa di Bataraja Burmagun Sian di Judia. Ruas di Judia lain Batu bunga altar Boima hubungi nyonya situa Tebo Tapia Guru Serega Dohon nyonya situa Bimakun Guru Halo Papaton Sertijab Manang serah terima jabatan pengurus pengumuman Papuan Distrik Manang PBD 21 Banten di hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2020 di Nganang di HKBP Ciledug Resort Serpong. Nungga di Patupa serah terima jabatan pengurus Papuan Distrik DPD Dukesada Banten periode 2020 saat 2024 dan duluhun di Amam Pareses Dukesada Banten Pendeta Dr. Donald Sinaga. Saya di Pakubuin Tuhatama nasida nama Kobasi kakak pelayanan di Udriana 5 titik nama saya di Udriana Tabasada marhata martanian mahita. Ali Tuhan di batana marhabang so di manigijam. Puji-puji hamalagun kesalahan nama Tuhan. Sudia asih kepada roham nama ngiring kami. Nama lentik di kami, boy kami maupun sadarion. Ima dinalaho memuji pasangan aku menunggu berjaya. Tuhan apa di bawah minggu Tuhan. Roh kami berpamu. Masa anggia Tuhan di pangujung nami, di tanian nami. Sudia ulamu jara bakal pas menyebut Tuhan kami sebuah hai martubu di nalawa ini Tuhan mardi utama Tuhan sudah berasmu atau bicara masa anggia mulai sedang dana satu nama kurang satu nama dua pematau nama sida nama dia guru nama baru nak kilo para sahikon masa anggia di area nama ibu kami martubu di bawah doromong selas meroba memuji pasangan program menjadi Ali Tuhan kami utama Tuhan ruas nama sakit Samuel Maduru salah yang nami di tengah teman dia mengatung lelengan apa nama percaya Tuhan alami roh kami itu apa asal dia Tuhan jamaah pematang di mana tapahon kepanai sekamatan di mana
paso-paso buka, paso-paso sa panganan. Asal gibuoy marum saya sa pamatanga. So sumani ang manami di tangkuna. Na tumupya kami ng masakit. Tuhoma na pamanukuan niya di Tuhan. Paso-paso at kaubat. Paso-paso suli agka para medis. So suli keluarga termuda di Tuhan. Suli agka keluarga na makaroon na sila. So suli nam suli pas diam nama tangiam suli agka pas diam nama sakit. Mungkin ada mobil Tuhan atau harus Tuhani akan masalah pas lego terbodoh itu hasil nilai kasih makan Tuhan kemarin Tuhan yang termasuk maka juga masa kilo karena kasih tahu mengirim Tuhan hibur nasida sendiri gue itu kasih kasih rohan aku kedua musuh Allah memuji Tuhan seperti Tuhan mengarahkan masalah diam pimpinan semua budak pemilihan itu harus sekjen. Kau mau masuk acara yang Tuhan, saya boy dari berpindah. Tahu sangat berbuat, tahu pemuja bukan. Padahal akak tahi-tahi sebulis, namun yang mengganggu acara. Asal dalam isu, orang sangat berbuat. Kali Tuhan karena itu Tuhan pasang benar. Terrohai yang kepimpinan bersena sektor satu berbicara. Asal boy nasida bermuru-muru agak langsung. Asal dia boy dia bersama. Kalau dia bersama bermuru. Terlalu Tuhan akan masa lima manusia. Nah kemudian be dan be di palau sen dunia. Ada Tuhan terbukui manasida terbukui agak para medis. Asal boy harus dapat nak buat lawan nak tadi Tuhan. Nanti dia mau berbuat dia cukup kamu di mana kamu di mana kamu di sana sendiri kita pun lagi tempat lawan mau kita mulai dengan Tuhan syukur dari Tuhan atau bahasa-bahasa mulai bahasa Tuhan unang terapa lagi kusanan Tuhan atau sumai asal terapa di laos bahasa puji harga kali Tuhan. Kalau dikasih kau yang Tuhan Yesus mata niatan. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya jemaat HKBP Ciledug. Horas semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berita sukacita, berita evangelium bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis
yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 yang diawali dari ayat 26 hingga ayat 37. Saya akan bacakan buat kita, mari sama-sama mengikutinya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas, satu di tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui renungan atau khotbah berita sukacita pada minggu ke-15 ini, di mana Yesus bersama muridnya atau orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu tentang kerajaan Allah, tentang kedatangan kerajaan Allah atau zaman parusia. Ini mengingatkan para murid, mengingatkan dunia, mengingatkan gereja, mengingatkan kita tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Menjadi pertanyaan, kapan itu terjadi? Dan di mana? Mungkin pernah kita ingat, ada yang mengklaim, yang memberi waktu akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua atau kerajaan Allah pada tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, jam 9. Ada yang mengklaim bahwa itu kedatangan Kristus yang kedua kali atau eskatologi atau parusia. Artinya itu tidak terjadi perkalian dengan pola dasar pemikiran oleh manusia. Waktu bukan ditentukan oleh manusia. Yang menguasai waktu, yang memberikan waktu adalah Tuhan sendiri. Yang menciptakan waktu itu sendiri adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana kedatangan Anak Manusia tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga. Yang mau diharapkan dari kita, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita waspada. Songon najut tapi ke songon haroroni panak kobor itu anggo haroronai. Namun Yesus dengan cerita Injil ini memberi gambaran orang-orang dalam cerita di dalam perjanjian lama yang dimulai dari peringatan Nabi Nuh. Pada saat itu orang-orang tidak menghiraukan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada manusia lewat Nabi Nuh. Kita tahu hanya 8 orang yang selamat pada saat itu. Seperti nyanyian sekolah minggu kan? Sada dua tulu anak ni sinawaki sesam siham si japet idong warnai waludo nasida di bagasan parawi tolu parumainna sada do inatai. Hanya 8 orang. Kemana orang? Pada habis. Karena awalnya mereka tidak menghiraukan apa yang diperingatkan oleh Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan orang-orang menertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh pada saat itu. Dalam cerita Alkitab ini, mereka berpesta pora. Mereka makan, minum, mabuk, atau berbuat sesuka hati. Sekali lagi saudara, mereka telah diingatkan namun tidak peduli. Yang mengatakan semau gue, semau saya, sesuka-suka hati saya. Tidak mempedulikan apa yang diberikan, apa yang dikatakan, apa yang dipermankan, apa yang disabdakan oleh Tuhan pada saat itu lewat Nabi Nuh. Artinya mereka tidak memberi ruang dalam dirinya akan kehadiran Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semua binasa atau habis. Kemudian Yesus mencontohkan bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora. Bahkan istri Lot menjadi tiang garam ketika menoleh ke belakang. Karena mungkin dengan harta-harta yang dinatnya lalu dia menoleh ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam, menjadi patung pada saat itu. Sodom dan Gomora kita sudah tahu bagaimana kejahatan, kemurtatan manusia pada saat itu. Tidak mau diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Sama juga pada zaman Nabi Nuh, semau gue, harta-harta saya, hidup-hidup saya. Atau mungkin Tuhan berbicara pada saat ini ketika kita diingatkan kembali peristiwa air bah, peristiwa Sodom dan Gomora. Atau mungkin kita diingatkan kembali bagaimana peristiwa yang di dunia ini, termasuk sekarang ini peristiwa pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang berpikir tentang ini. Kita sendiri tidak ada berpikir bahwa kita harus merekam, harus lewat rekaman kita beribadah.
Saya sendiri tidak ada persiapan bagaimana untuk berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan live, dengan video, menjadi pedoman kita di dalam ibadah kita. Kita tidak berpikir tentang itu. Ini peristiwa luar biasa. Atau mungkin itu mengingatkan kita bagaimana peristiwa air bah, bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora. Atau mungkin pada zaman Adolf Hitler, bagaimana orang-orang Yahudi dihabisi oleh Adolf Hitler, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu. Atau mungkin peristiwa di Spanyol tahun 1800-an, atau mungkin peristiwa 1800-an juga di Madura dan di Pulau Jawa ada terjadi penyakit yang mengerikan. Orang-orang tidak berpikir tentang itu. Nataru naking songon haroroni panakobongin anggo haroroni di mata. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana caranya. Untuk itu firman ini, Injil ini, Yesus mengajak para muridnya, mengajak dunia, pengisi di Portibion, mengajak gerejanya, mengajak kita sendiri agar mempunyai hati yang terjaga. Seperti sering kita dengar, waspadalah, artinya siap sedia. Kalau kita tahu seperti itu, ada contoh dari perjanjian lama, ada contoh peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. Bagaimana kita tidak mendahulukan diri kita, keinginan kita, nafsu kita dalam kehidupan di dunia ini. Artinya tidak mabuk-mabukan, jauh dari keserakahan, jauh dari ketamakan, jauh dari kedegilan hati. Paingotok kita unang marjugul beate. Tapada masyarakat jogal, jugul, dohot, jigil. Bangsa Israel sa situ mahalan si jogal dukung do. Numi pa jogal de batama musik. Ujung gabe somon baja ma dukung nasida. Dan kalau be untuk be tangan dok be seret niru kape alai. Somon aima ebe na jong iat na sumarisi. Ujung na muruk de bata. Memang Tuhan ini luar biasa sebenarnya. Maha pengampun. Dipaingot markite na kosona. Dipaingot markite peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Dipaingot dengan, mungkin pernah kita dengarkan bagaimana Tuhan memberi ujian. 7 tahun lilingna ari dogo. 7 tahun lilingna ari dogo. Jangankan 7 tahun. Holit tulu gula pe di Indonesia on ari dogo. Mate-mate nebe anggo suas-suas. Artinya bagaimana kita bisa menjadi sederhana. Untuk zaman sekarang ini pergumulan ekonomi sangat memuncak sekarang ini. Menurut salilengon mau kita makan di luar atau di restoran Korea, restoran Italia, ya mari berusaha meningkatkan pinggang. Artinya makan hidup dengan
sederhana. Anak bina itu hari sebut, kita tidak tahu hari esok. Dan itu juga untuk perlu bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Bagaimana kita belajar untuk menabung, belajar untuk rendah hati, jangan belajar untuk boros dalam segala hal. Sekarang pemakaian kuota sekarang luar biasa. Bagaimana kita mengapres kuota kita, tak terasa ya. Mula amata inata memakai internet, dungi obat yang nakon, sadia makuatani sadari. Alani akan penting-penting mah, akan persiajaran lima. Belajar dari rumah, ima tak pakai. Unak tak pakai beda buan manang men-share berita kuat. Unang gabi berita sosial kuno kita. Asa soalnya hebat dari waktu. Bagaimana kita sederhana memakai fasilitas yang ada. Saudaraku yang terkasih, ingatkan kepada kita sekali lagi. Mari jauh dari keserakahan, dari ketamakan, kedegilan hati. Itu yang diingatkan pada zaman Nabi Nuh, pada zaman peristiwa Sodom dan Gomora. Tetapi orang-orang tidak menghiraukan. Hanya sedikit orang yang menghiraukan, termasuk pada peristiwa air bah hanya 8 orang. Dan peristiwa Sodom dan Gomora, Lot bersama putrinya, bahkan istrinya juga tidak selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika atau saat anak manusia itu datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada alasan ibadah Tuhan, tangdoh tak besok ini, tidak ada alasan. Ada merekam video kami pada saat ini, kita tidak ada alasan. Ada pesta kami pada saat ini, ujungnya dan kami tidak ada alasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Persiapan yang kita perlukan saat ini, saat kita bisa merenung dan bertindak. Seperti ungkapan yang mengatakan, renungkanlah tindakanmu dan bertindaklah dengan renungan. Ketika setiap saat kita mendengarkan atau ada kiriman renungan pagi atau renungan malam, jangan hanya lewat begitu saja. Sekali lagi, renungkanlah tindakanmu dan bertindaklah dengan renungan. Dan ada satu kata dengan itu juga, dengan istilah dari bahasa asing, let go dan let God. Mari kita tinggalkan, mari kita berangkat meninggalkan dunia fana ini, tapi datang ke hadapan Tuhan. Tinggalkan keinginan-keinginan hatimu dan biarkanlah Tuhan masuk ke dalam batinmu untuk membimbingmu di setiap langkah. Itulah harapan firman sabda Tuhan ini dari kita. Artinya, ketika diberikan kata was-was, mari kita lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita lebih hormat kepada Tuhan. Kita memberi hati pikiran kita bagaimana petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Petunjuk firman Tuhan, petunjuk Alkitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semuanya, jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Mulialah Engkau Tuhan,
di dalam kasih-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan yang terbaik bagi kami lewat sabda-Mu, lewat firman-Mu, lewat khotbah ini, lewat renungan ini. Kami merenungkan akan firman Tuhan. Engkau telah mencontohkan peristiwa besar di dalam perjanjian lama, yaitu peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora pada zaman Lot. Bapa di surga, hati manusia telah degil, tidak mau tunduk dan berpengharapan akan kasih Tuhan. Dengan doa kami ini, harapan kami di dalam Tuhan, kami sadar, kami tahu Tuhan, kami orang berdosa, bahkan mungkin lebih jahat pada zaman Nabi Nuh, lebih jahat pada Sodom dan Gomora. Tapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Kasihanilah kami, ampunilah kami Tuhan, sebab Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus segala dosa, kelaliman kami, kedurhakaan kami. Izinkan kami Tuhan untuk lebih baik, lebih rendah hati, lebih mengindahkan pedoman petunjuk dari Tuhan. Ajar kami untuk itu Tuhan, mengenal dan selalu mengabdi akan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Ketika kami merasa lemah, ada kuasa Tuhan untuk menguatkan kami. Ketika kami, khususnya jemaat HKBP Ciledug, dalam pergumulan karena kurang sehat, kami tahu Engkau adalah tabib, penyembuh bagi kami. Kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan melalui berkat-berkat Tuhan, melalui obat makanan dan doa-doa yang berpengharapan. Izinkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, syukur hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, jemaat HKBP Ciledug, Amakinan, Naposo, dan anak-anak kami sekolah minggu, sabda Tuhan telah kita dengarkan, baik itu kita renungkan untuk masa depan kita, dan kita syukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang memberikan kuasa kepada kita. Kita bernyanyi sambil memberikan yang terbaik melalui persembahan kita kepada gereja, melalui gereja dan melalui untuk pusat HKBP. Kita bernyanyi. Hallelujah.
firman-Nya untuk kita pada hari ini. Sebab Dia telah menyatakan kuasa-Nya yang nyata di dalam ciptaan-Nya. Dia memelihara hidup kita supaya kita hidup, dan Dia juga memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Janganlah kita melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Janganlah kita hanya mementingkan malingnya hidup yang sifatnya sementara, bermalas-malasan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dan hanya mementingkan keinginan daging. Tetapi tetaplah berpegang teguh akan firman-Nya, dan tetap setiap hanya berharap pada Tuhan saja. Syukur bagi Tuhan. Teguhkanlah kami untuk setia hanya kepadamu. Dengan kekuatan roh, jadilah kuat, walaupun menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan di dalam hidup ini. Janganlah kamu takut. Tuhanlah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu.